seperti selalu saya sampaikan arahan Bapak Presiden, kita diminta swasembada. Alhamdulillah stok kita hari ini sudah mencapai 5,3 juta ton. Kemudian juga penegakan hukum di sektor pertanian, manakala ada bermain-main. Nah, alhamdulillah kita juga sudah lakukan, sudah ada tersangka 76, dan yang menarik juga tidak kalah pentingnya adalah perangi mafia. Dan mungkin apakah ini juga dikategorikan mafia karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang 300 juta. Kita harus bersikap, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Ini uang rakyat, kita bertanggungjawabkan. Kita benar saja masih difitnah, apalagi kalau kita tidak benar. Kita benar nih, aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang. Tapi kita lakukan saja seperti itu, kita masih bisa difitnah orang. Jadi bagaimana kalau kita tidak benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati, ini tenaga ahli, staf khusus, deputi, dan para direktur yang hadir. Hari ini kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, seperti selalu saya sampaikan arahan Bapak Presiden, kita diminta swasembada. Alhamdulillah stok kita hari ini sudah mencapai 5,3 juta ton. Kemudian juga penegakan hukum di sektor pertanian, manakala ada bermain-main. Nah, alhamdulillah kita juga sudah lakukan, sudah ada tersangka 76, dan yang menarik juga tidak kalah pentingnya adalah perangi mafia. Dan mungkin apakah ini juga dikategorikan mafia karena dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang 300 juta. Itu nama yang menerima adalah inisialnya H, yang memberikan adalah R, dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Kalau ada yang terlibat di pertanian, aku pastikan aku pecat. Nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan. Tapi kalau aku temukan, kami minta kemarin diusut tuntas, karena ini kejahatan, ini mafia menurut saya, karena mengatasnamakan kementerian meminta uang. Dan kalau nanti pihak penegak hukum menemukan ada terlibat dari kementerian, aku pastikan aku pecat. Ini seperti yang dulu meminta 27 miliar menjanjikan proyek. Kemudian yang dulu juga waktu saya menjabat meminta 350 juta, kemudian 150 juta, aku pecat juga dia. Nah, ini sementara didalami, dan aku minta yang memberi dan dia beri kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya. Kemudian ada juga satu, baru kami keluarkan pemecatannya. Ini supaya seluruh masyarakat yang ada hubungannya dengan pertanian waspada, berhati-hati terhadap mafia yang gentayangan di mana-mana. Di mana pertanian sekarang anggarannya cukup besar. Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian, jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya. Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya. Tanggal pemecatannya 7 Mei 2026. Kami berhentikan, inisialnya C, sekarang DPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat
ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian siapa yang ditemani bermain-main. Nah, itu kedua. Ketiga, kami kunjungan sidak, Anda sudah tahu di lapangan beberapa program khusus Bapak Presiden, yaitu hilirisasi. Kami ke Manado ya. Ada di sana proyek kita pembibitan, dan di seluruh Indonesia ada. Proyek kita adalah niatnya Bapak Presiden sangat baik, yaitu hilirisasi, kemudian penanaman tanaman yang strategis di seluruh Indonesia dengan luasan 870.000 hektar. Tetapi kami cek lapangan beberapa tempat itu tidak sesuai standar yang kami inginkan, sehingga salah satu yang dianggap ahli kami mutasi karena kelihatannya keahliannya belum cukup memadai, dan kami minta kepolisian penegak hukum langsung periksa. Berdasarkan hal tersebut, kami kembali dan meminta Irjen turun di lapangan, periksa seluruh Indonesia. Saat ini ditemukan data yang berbeda, jumlah surat perintahnya berbeda dengan realisasi lapangan. Nilainya kurang lebih 3,3 miliar. Kami minta itu diperiksa langsung, ditindaklanjuti. Kalau itu pidana, kami minta tidak pandang bulu siapapun mereka. Itu harus dihukum dan uang negara harus dikembalikan. Nah, daerahnya adalah pertama Banten, Kabupaten Banten, Lebak, kemudian Manado yang kemarin, kemudian Cianjur, Gorontalo, dan Indragiri Hilir. Tapi ini baru dugaan. Kami meminta Irjen dan kepolisian setempat. Ini ada dari Satgas Pangan. Satgas Pangan ada. Kami sudah telepon tadi Pak Kabar Eskrim agar ini ditindaklanjuti. Ini programnya sangat bagus, tidak boleh dipermainkan, karena kalau bibit benih yang bermasalah itu, ini karena tanaman jangka panjang. Kalau ini bermasalah, itu nanti kasihan petaninya. Sudah tanam, kalaupun itu gratis, sudah tanam, tetapi hasilnya tidak baik. Itu bisa bayangkan apa jadinya, bagaimana kecewanya petani kita. Petani harus kita lindungi. Nah, itu saja saya sampaikan untuk sementara. 3 hal tadi. Yang satu kami sudah pecat, yang kedua adalah kami minta dikejar, kalaupun nanti ada terlibat dari kementerian, aku pastikan saya pecat. Yang ketiga adalah dari, kalau tidak salah 5 kabupaten itu tindak lanjuti. Minta tolong Satgas Pangan monitor ke lapangan 6 kabupaten tadi. Itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi yang penelitian sama itu ASN penumpang atau? Dia adalah menganggap bahwa dia swasta, menganggap bahwa dia punya backing punya jaringan di pertanian bisa memenangkan proyek. Ternyata itu tidak terjadi. Proyek sama seperti yang kemarin yang 27 miliar. Karena di pertanian kalau kami temukan, aku pastikan jabatannya berakhir. Jadi tidak mampu tembus. Mungkin dulu pernah bermain-main, tapi sudah 2, 3 kita temukan, semua tidak ada yang tembus, menjanjikan proyek bahwa dia punya jaringan khusus ke Kementerian Pertanian. Itu yang cek gue, Pak. Yang itu yang dipecat tadi? Yang saya pecat tadi itu DPO sekarang. Kami sudah pecat, dia DPO. Seperti yang kemarin DPO juga. ASN atau apa, Pak? Dia ASN. Yang C, dia ASN. Yang DPO pertanyaannya sama Pak, yang tidak dia kalau dia mengambil uang sudah ditemukan, tapi mudah-mudahan ditangkap dan menunjuk lagi siapa temannya di pertanian dan di luar. Itu harus kita harus bersikap. Itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main. Ini uang rakyat, kita pertanggungjawabkan. Kita benar saja masih difitnah, apalagi kalau kita tidak benar. Kita benar nih, aku tuh kadang merasa sedih juga kalau saya pecat orang. Tapi kita lakukan saja seperti itu, kita masih bisa difitnah orang. Jadi bagaimana kalau kita tidak benar? Oke, yang lain? Terkait dengan tadi
sama pihak swasta. Jadi ini pihak swasta. Karena pertanian kita bangun sistem oleh single submission. Aku tidak bisa menentukan siapa pemenangnya. E-katalog. Sehingga mereka nggak bisa masuk. Karena bukan kami yang menentukan, tapi sistem. Sehingga kedapatan semua kan. Yang 3 tadi, yang 27 miliar Anda sudah tahu. Ya kan? Ini 500 miliar sudah tersangka DPO. Yang tadi, yang inisial, bukan J yang satu, yang swasta, itu kita kejar sekarang. Jadi karena ini pertahanan, kita bangun sistem. Jadi sistem jadi panglima. Sistem jadi, hukum jadi panglima. Sistem ini yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Karena tidak bisa dititip, tidak bisa dilobi. Ketahuan seperti sekarang. Jadi sekarang banyak yang datang ke saya. Banyak yang datang. Banyak yang datang. Pak, bisa nggak dimenangkan? Saya bilang silakan masuk ke sistem. Ada juga yang tidak menang. Pak, garuk kepala saja, saya tidak tahu maksudnya. Saya bilang silakan masuk sistem. Kalau kamu menang-menang, berarti Anda terbaik. Tapi, tapi kalau Anda merasa terbaik, terus dikalah, lapor sama saya. Anda terbaik, tapi kalah, lapor sama saya. Aku pasti tindak lanjuti. Oke? Yang tadi keluhan tersangka tadi, itu modusnya apa aja ya Pak? Yang dulu, ini yang dulu kan, minyak goreng, pupuk palsu, apalagi macam-macam, beras. Itu ada total kerugian sih ini petani mungkin. Itu kan nanti di pengadilan. Yang penting kami mendapatkan ini tidak sesuai regulasi. Aku serahkan penegak hukum. Pak, ini dia saat di lapangan atau asal yang cek? Nanti kalau ditangkap, kan masih DPO. Pak, Yang jelas kita staf kami. Oplosan sudah P21 ya Pak, sudah diminta ke kejaksaan dan juga menunggu untuk dididakkan. Ya. Dari Kementan sendiri, dari Pak Mentan gimana sih? Ya dihukum seberat-beratnya. Sederhana aja. Dan itu bukan permintaan Kementan, bukan permintaan saya, permintaan rakyat. Permintaan netizen. Benar nggak? Anda mintanya apa? Hukum seberat-beratnya atau ringan-ringannya? Sesuai perbuatannya. Bagaimana? Ya, berat. Iya sudah. Berarti sama kan? Publik menginginkan itu. Publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden. Sedangkan kita benar saja. Masih difitnah, apalagi kalau berbuat salah. Ya, jadi pembibitan, kami cek jumlah tanamannya nggak cukup. Kami cek seluruh Indonesia. Setelah kami cek 3 tempat, ada 3 wilayah nih. Terakhir di Manado, aku cek tidak cukup. Aku perintahkan Irjen turun, cek satu persatu seluruh Indonesia. Nih, cek seluruh Indonesia. Berarti kemungkinan kerugian yang 3,3 miliar itu khusus hilir. Belum tentu, karena ini bisa saja dia ganti. Tapi yang terpenting kita lindungi rakyat. Nggak boleh mendapatkan bibit, kalaupun gratis, tapi tidak benar. Nah, seperti ini. Refleksi ya Pak. Iya. Jadi ini potensi kerugian, tapi kalau digantikan nggak jadi kerugian. Nah, kalau dia mau lanjut, ya pidana. Ini semuanya di jenis kelapa aja atau di Yang lain, macam-macam. Kan ada kelapa, ada kakao, ada kelapa, ada kopi, macam-macam. Itu hampir tahun berapa? Tahun lalu, kan ditanam tahun lalu, pembibitannya sekarang kan tumbuh dengan tahun ini. Masih ada, kalau itu diganti, bisa cepat. Nilai itu yang untuk kelapa aja atau untuk Ini beberapa, semua komoditas. Jadi ada kopi kakao, yang kopi kakao kelapa, itu yang dominan. Oke, ada yang lain? Soal teman-teman ini, apakah nanti akan mempengaruhi program peremajaan yang dilakukan? Oh, kecil. Mudah-mudahan tidak terlalu besar. Kalau coba Pak Prof. Desra, bagi kalau 3 miliar bagi 9,9 triliun itu berapa persen tuh? Kecil. Kecil. Tetapi sedapat mungkin kesalahan kita sangat kecil. Kalau bisa 0,000 sekian persen. Ya kita bener aja difitnah, apalagi salah. Makanya ini harus dibongkar sampai akar-akarnya. Berapa? 0,0003. Ya 0,003. 40-nya. 0,0003%. Masih. Tetapi sekecil itu pun harus dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat. Oke, cukup. Terkait itu ada 2 hal. Yang pertama mungkin terkait dengan iklim Bapak. Karena kemarin sempat ada pengumuman badai, lalu juga kemarau berkepanjangan, apakah ada himbauan kemarin saat sedang berkunjung dan mungkin ada curhatan dari petani. Yang kedua terkait dengan ini Pak, setiap Idul Adha dengan harga naik ada sistem pemerintah, utamanya di bawah koordinator bidang Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan seperti itu. Yang pertama, kalau iklim
Ini baru saya pulang dari lapangan, banjir malah di lapangan. Mudah-mudahan tidak semuanya benar prediksi itu. Terjadi banjir di lapangan. Nah, kemudian kalau terjadi stok kita bisa sampai 11 bulan ke depan. Artinya bisa sampai Maret. Dan kalau musim kering, ada kan daerah irigasi. Itu 2 juta, bahkan mungkin sudah bisa sampai 3 juta sekarang. Nah, itu produksi minimum 2 juta ton. Kalau 2 juta ton per bulan. Kalau 6 bulan berarti kan 12 juta ton. Bisa sampai Juli, Mei tahun depan. Jadi stokan untuk pangannya. Ingat, cerita pangan ini identik padi. Kenapa kalau di desa itu 90% beras kan? Makannya kan? Tambah telur, 1 butir, ayam, ikan, cukup. Jadi 90%. Nah, kenapa selalu kita pangan identik dengan beras? Oke? Kemudian apalagi tadi satu? Yang kedua terkait dengan Oh, ini itu ada. Kalau itu koordinasi kan Menteri Perdagangan. Kita koordinasi. Ini ada minyak goreng, Satgas mana Satgas? Tolong Jenderal turun ya. Satgas tolong minyak goreng, Deputi. Tolong karena saya izin dulu beribadah. Minyak goreng, nggak ada alasan naik. Ditindak. Nggak usah dikasih peringatan tindak. Nggak ada alasan. Nah, ini orang-orang kita berpandangan bahwa kalau supply-nya banyak, harga turun. Nah, Indonesia supply dunia, supply minyak goreng dunia. Kenapa naik? Iya kan? Nah, tolong ditindak aja. Udahlah, nggak usah terlalu dimanjakan. Tindak aja, rakyat menunggu kita. Nggak ada waktu untuk diskusi-diskusi. Satgas ya, sampaikan ke Pak Kabar Eskrim, saya sudah telepon, ya. Sampaikan di daerah-daerah yang minyak gorengnya naik. Ada yang lain? Soal rencana pengaturan beras sertifikasi, Pak, kan katanya tinggal nunggu restu Bapak. Udah, yang sertifikasi itu diperiksa juga. Itu jangan akal-akalan. Atas nama seperti yang kemarin. Ternyata tidak ada. Tolong diperiksa di lab. Deputi, periksa lab. Itu akan diatur nggak Pak HP-nya? Itu untuk sementara ya. Sebaiknya sama aja premium untuk sementara. Tapi ini harus diputuskan Rakortas. Tapi sekarang ini kami bisa mengambil langkah mengecek lapangan. Apa benar apa yang dikatakan itu? Pernah kami periksa, nggak benar kan? Nah, diperiksa ulang semua tuh yang menaikkan harga. Jadi dari premium karena kita sudah batasi, balikan lagi ke situ. Ini kan akal-akalan semua. Tolong dicek kalau bisa ambil sampel 100-200 ya. Siap. Nanti aku pulang. Tadi beberapa kemarin Jakarta ada 16 sampel yang kami sudah kirim ke lab. Bagaimana ya? Periksa semua. Tinggal menunggu hasil. Siap. Udah, jangan rakyat ini bosan nanti kalau kita cuma pencitraan, omong-omong. Ini harus ditindak. Ditindak lagi, belum tentu rakyat percaya, belum tentu netizen percaya. Itu netizen selalu bertanya, mana yang tersangka itu, coba tunjukkan tuh. Nah, Anda kan sudah tahu P21 kan? Ya sampaikan dong, bahwa sudah P21 yang mafia-mafia itu. Oke, apalagi? Pak, minyak goreng. Kami kan ada implementasi B50 ya Pak. Ini Oke. pasokan B50 dan untuk minyak goreng untuk masyarakatnya ini seperti apa Pak? Keseimbangannya? Ini sekarang tahu nggak produksi kita? Naik 32 juta ton. Justru naik produksi. Kenapa? Harga ini data dari Gapki. Ini total ekspor Desember. Dulu kan 26 juta ton. Karena harga naik, ini nih hubungannya. Ini bonus. Yang tanya-tanya dolar di desa gimana apa segala macam. Ingat? Ini kenapa yuk senyum-senyum? Tanya. Kalau begitu bertanya dulu baru aku jelasin. Tanya ini nih apa? Saya jelasin. Kan dolar lagi menguat, dolarnya lagi menguat. Oke. Iya, dolarnya menguat. Nah, kan sebenarnya ada beberapa pangan yang kita masih impor pakai bawang putih, kedelai. Nah, tapi beberapa orang juga berpikir dengan penguatan dolar ini juga akan pengaruh ke desa-desa, terutama pangannya Pak. Nah, ini gimana kalau menurut Pak? Ini menarik nih. Jadi memang mau tanya tadi itu. Iya, Jangan-jangan kamu datang ke sini untuk bicara itu. Iya. Sekarang setiap ada krisis apapun, kondisi apapun, pasti ada plus minus. Benar nggak? Sekarang di mana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini? Dan saya harus menguraikan pakai data. Yang dimaksud Bapak Presiden, tentu itu ada pengaruhnya. Katakanlah bawang putih ada pengaruhnya ya. Tetapi berapa komoditas kita ekspor? Komoditas pertanian ini diekspor. Bahkan sebagian orang, ini sebagian perkebunan pernah bertanya ke saya, kapan krisis? Karena
ini nilainya naik kan, ekspor ini, benar nggak? Lihat nggak? Kan kemarin ada yang tahu nggak sejak kapan itu 16.500, 16.700? Ada yang tahu? Nggak tahu nggak lu? Tahun lalu kan? Mau lihat dampaknya pertanian? Nih, ekspor kita. Jadi kita pakai data. Yang tadi kembali yang tadi, ini 32 dulu 26. Karena petani sederhana, karena ini menguntungkan situasi, tanamannya dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, hamanya dijaga dengan baik, airnya dijaga dengan baik. Benar nggak? Logik kan? Nah hasilnya ini. Ini kesimpulan aja ini. Naik 166 triliun. Ini ekspor pertanian. Dan ini BPS. Impornya turun 41 triliun. Aku tanya kalian. Inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa ada dampaknya iya. Tetapi dampak positifnya di desa khususnya. Di desa kan petani kan. Dampak positifnya jauh lebih tinggi. Nah kita pakai data. Anda boleh cross check ini data nanti. Nih. 166 triliun. Impornya turun 41 triliun. Dan termasuk beras di dalam. Kemudian Anda pasti bertanya. Korelasinya bagaimana dengan kesejahteraan petani? Terbaca di sini. Ini. Tertinggi selama 92. Tapi selama Republik ini merdeka. Nah terus lihat lagi PDB-nya. Geser sedikit jenderal Pak. Mundur sedikit. Nih. Terbaca di sini. Sinkron kan pakai data. Tolong diambil gambarnya ini, jangan aku diambil gambarnya saja, ambil gambarnya. Clear? Paham? Nggak, yang ini dulu yang gimana? Clear nggak? Clear, jangan kecil suaranya. Inilah aku jadi Tapi kalau kedelai gimana Pak? Kan Nah. 90% berapa masih impor. Apa? Kedelai untuk bahan Bapak baku. bilang 2,4 juta ton gitu Pak, itu mengantisipasi Nah, oke. Kedelai kan, kita kan bicara umum nih. Ini kan global nih. Ini buka yang 14. Ini. Yang impor berapa? Bawang putih. Inilah yang dikatakan pangan. Pangan yang konsensus kita. Jengkol juga pangan. Tapi yang dijaga pemerintah 11. Makanya kita, sekarang swasembada beras kan? Clear. Swasembada pangan, karena ini datanya sesuai FAO ya. Ada yang mengatakan di situ ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan beda. Ketahanan pangan itu berapa kebutuhan ini, apakah dari dalam negeri atau dari luar negeri, impor atau produksi dalam negeri, itu adalah ketahanan pangan yang penting terpenuhi. Paham? Nah, sekarang dalam undang-undang itu meminimalkan impor. Tapi di FAO itu 10% maksimal. Ini 99 tahun 99. Ini belum pernah kita cabut. Nah, kembali yang tadi. Nah, ini perhatikannya supaya clear. Total ini daging masih ada, tapi ini baru 180. Coba Prof Desrial di jumlah 2,4 juta tambah 600 3,1 ya. 3,1 tambah 100 3,2 ya. 3,2 3,3. Berapa? Coba. 3,3 kalau 3,2. Berapa Pak Risha? 3,3 ya? 3,4. Antara itu, tidak lewat dari situ. 3,3. 3,2. 3,3. Pembulatan. 3,3. Coba matematika saya masih bagus kan? Jadi 3,3 dibagi dengan, caranya adalah pangannya aku clearkan. Swasembada beras sudah, swasembada cabai sudah, jagung untuk pakan sudah, daging ayam sudah ekspor, daging ini sudah ekspor. Nah, telur ayam sudah ekspor, bawang merah sudah ekspor. Nah, ini 3,3 juta dibagi dengan kebutuhan. Benar nggak kalau pangan? Karena ini sesuai Impres nomor 125 tahun 2020. Nah, ini dibagi berapa tadi? 4,8. 3,3 bagi 68. 4,8. 68 juta. Paham maksudku? Toh, ini kan pangan semuanya nih. Nah, keseluruhan berapa? 4,8. 4,8%. Kalau 4,8% di bawah 10 nggak? Berarti swasembada pangan, swasembada beras kan? Clear kan? Nah, ambil datanya tuh, sorot. Bahwa itu yang ada impresnya. Ini kedelai itu kan salah satu bahan dasar untuk tempe. Betul. Pengaruh nggak pada? Iya pasti berpengaruh, tetapi ini ada subsidi silang. Kan kecil porsinya kan? Kalau makan itu, yang paling besar apa porsinya? Apalagi? Berapa persen kedelai? Tempe? 1%, 2%? Ada yang sebut aja, berapa persen? 1%. Itu yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa positifnya kita dorong, apa yang menguntungkan petani kita dorong.
Kita dorong sebesar-besarnya. Inilah yang terjadi sekarang, ekspor kita. Ini data BPS, Anda kan boleh cek di BPS. Ingat, ini tidak ada data pertanian. Nih, kembalian tadi, nih. Ini 28%. Ini turun 41. Nah, kesejahteraan petani meningkat. Jadi jangan melihat item per item. Pak, jadi berarti untuk item-item tertentu dengan misalnya bahan baku kedelai tadi, misalnya tahu tempe itu apakah nanti akan disubsidi untuk ditahan harganya untuk tetap segitu atau seperti apa pemerintah kan? Kami sudah beritahu semua pengimpor, tolong jangan semena-mena mengambil keuntungan. Kalau dia melakukan semena-mena, aku bisa melakukan sanksi, yaitu izinnya aku cabut. Udah. Selesai kan? Jadi ini kita tahan, kita bagaimana kedelai itu harganya jangan naik setinggi mungkin, tetapi komoditas ekspor kita naikkan setinggi-tingginya. Terus pupuk kita kan turun kan? Harga BBM subsidi tetap kan? Kita ekspor pupuk kan? Itulah yang dimaksud. Ini kan makro bicaranya Bapak Presiden. Bahwa dolar itu tidak berpengaruh, maksudnya tidak terlalu berpengaruh, kan kecil sekali. Ini ekspor. Saya tahu Anda datang mau menanyakan itu sebelum saya berangkat. Clear kan? Masih ada pertanyaan? Tanyalah sepuasnya. Mumpung ketemu saya. Hanya dalam bentuk Apa? nahan harga kedelai kan mereka tentu juga mempertimbangkan harga luar negeri karena impor. Betul. Tetapi Hanya dalam bentuk kebijakan misal pajaknya apa-apanya gitu. kami beritahu semua dia sudah dipanggil importir kedelai. Kamu naik semena-mena, izinmu dicabut. Ada satgas. Nah, pertanyaanku, selama impor ini kedelai, untung apa rugi? Puluhan tahun. Nah, udah. Jangan 1 tahun mengambil kesempatan menyusahkan kita. Karena yang keluar kan rekomendasi dari saya. Oke, clear ya? Iya dong, nggak boleh dong semena-mena. Tapi karena banyaknya mafia dan banyak pendukungnya, ini yang bikin susah. Minyak goreng saja naik, padahal kita ekspor luar negeri. Makanya Satgas aku undang khusus. Tindak itu. Jadi kita yang dibully, padahal pelakunya adalah mafia. Ya mafianya harus diberesin. Ada yang mengatakan, mana buktinya itu? Minggir sedikit. Nih, kan ada yang tanya tuh, yang mana mafianya ini? Sudah, tadi wartawannya dari mana? Kontan. Yang tanya bahwa sudah P21. Kompas. Sudah P21 kan? Nah, sudah. Itu dia tulis bahwa Mentan dengan Satgas Pangan sudah P21 itu mafia pangan. Tulis itu, biar netizennya tahu. Clear? Ada yang lain? Biar puas ini. Sekarang kan saya tidak berkantor. Puas. Pak, penegasan aja berarti meskipun 3 komoditas lain masih impor, berarti swasembada pangan secara keseluruhan Indonesia sudah meraih. Tidak. Pertama, yang kedua, kemarin kan Pak Presiden nganjuk Bagaimana yang ketiga? Kalaupun berarti secara umum Indonesia sudah swasembada pangan. sudah, itu datanya. Dikali sendiri. Ini data itu dari BPS. BPS dia jadikan acuan. Kalau 4,5% swasembada nggak? Dari ketentuan di bawah 10%. Iya. Cuma memang kalau mafia itu banyak akalnya. Impor basmati 0,00001%. Ah, ini impor. Itu untuk orang asing yang datang ke Indonesia. Benar nggak? Turis kita yang datang ke Indonesia, dia cari berasnya sendiri kan, supaya dia nyaman tinggal di hotel. Tapi yang kita maksud itu swasembada adalah yang medium, yang kebutuhan 99% kebutuhan harian. Ah, itu yang dimaksud tuh. Oke? Jadi kalau mau dipelintir apa aja. Terus ada juga semut yang bawa ke perbatasan tuh. Jangan dipotong. Itu bisa juga tuh semut bawa 2 biji, 3 biji. Udahlah macam-macam akalnya orang kalau sudah tidak senang. Kalau you tidak cinta, katakan saja tidak cinta, nggak usah banyak alasan. Itu selesai. Bagaimana, Mbak? Pak, pertemuan sama calon importer dari Malaysia itu gimana Pak? Yang dia ada masuk Surabaya. Bulog yang tindak lanjuti. Kemarin kan Pak Harganya kemarin cukup bagus dia minta. Kalau tidak salah itu 16 lebih ya. 16 berapa? 16.800. Udah bagus. Ini ekspor berarti Pak? Iya. Ekspor beras. Iya, nantilah kita putuskan, kita lihat aja. Belum berapa subsidi Pak? Nanti Bulog deh yang tangani, karena di tangan Bulog. Kita kan regulator. Oke. Nah, ini yang tadi belum. Apa tadi yang ditanyakan? 3. sudah masuk yang soal permintaan Prabowo yang harga impor ekspor harga beras agar Dia kemarin permintaannya sudah 16.800, tapi saya serahkan ke Bulog yang diskusi. Kemudian dia mau ambil secara bertahap 1.000 ton, 500 ton, 10.000 ton, terserah lah. Nanti yang itu kan mekanisme bisnis. Tetapi boleh nggak bertanya juga? Aku wakil itu bertanya pada saya sendiri. Boleh nggak bertanya juga? Sudah banyak swasembada ya dan ekspor.
Iya, kasih besar, menghadap ke sana ke kamera biar kedengaran. Ini. Oh, nggak bisa dikutip ya, keluar itu susahnya. You bisa bertanya tapi tidak bisa ditanya. Coba ambil tuh. Jadi, jangan kita kubur nikmat. Kita kubur nikmat. Allah sudah kasih BBM tidak naik. Itu luar biasa tuh Bapak Presiden. Begitu pedulinya pada orang kecil. Ya, kita sudah swasembada pangan berkat regulasi yang dikeluarkan Impres. Bapak Presiden sudah 16 dikeluarkan. Gimana sih Pak solusinya supaya Indonesia benar-benar terlepas dari impor kayak kedelai ini? Ya, you beritakan yang baik-baik. Aku kerja keras. Dan beritahu mafia, kamu bersadar mafia. Ini pertanian lagi kerja keras. Gimana? Jangan you beritakan satu impor, kita ekspor 9 komoditas, 20 komoditas. Ini yang dibahas yang kecil nih. Ini pakai data kan? Saya tanya, mana lebih banyak 3,2 juta ton atau kita produksi 73 juta ton? Mana lebih banyak? Lah kenapa terlalu bahagia beritakan ini yang kecil ini, yang 3%? Kalau dibagi tadi 3,2 bagi 73, ini produksi ya? Berapa? 2%, 3%. Coba. 4,5. Nah, salah. 3,2 dibagi 73 juta. Iya. Tadi 4, berapa? 3,3. Tadi 4,8. Tadi 4,8. Berarti 4,5. Sekarang jadi 4,8. Hebat nggak negeri kita? You bangga dong sebagai anak bangsa. Hebat nggak negeri kita? Bangga dong sebagai anak bangsa. Negeriku 96% tidak impor dari kebutuhan dan produksi dalam negeri. Ekspor kita tuh sudah berapa yang ekspor? Oke? Masih ada? Pak, kalau bawang putih kan ada kebijakan pemerintah yang wajib tanam, Pak. Importir punya lahan yang wajib tanam. Kalau kedelai tidak dibuat seperti aturan kayak gitu, Pak. Tunggu aja. Lihat nggak saya panen kemarin? Tunggu aja satu-satu aku selesaikan. Doakan saya. Kalau saya tidak resapel, aku teruskan perjuangan ini. Aku teruskan perjuangan ini. Pokoknya berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Berantas mafia, berantas koruptor, tanam cepat. Aku teruskan ini. Selama napasku masih ada dipinjami Allah, saya akan bela rakyat kecil. Kenapa sih kamu yang bawang putih yang kecil kau bahas? Coba ini. Ini kedelai. Nih, ada cita-cita di sini. Nih. 2000 kemarin kita rencana 37.000. Tapi jangan beritanya langsung diambil semua hari ini. Tunggulah, saya insya Allah sehat, doakan saya pulang. Apa? Pak, ini kan jalan Idul Adha, cuma mau tanya dari Bappenas udah ada penugasan impor sapi bakalan ke Bulog atau ke iFood? Sudah keluar itu ya? Udah dari awal. Udahlah tidak mau pusing, saya berita tombol keluarin. Yang 700 ribu semua. Total. Makanya aku minta Pak Dadan tolong konsumsi. Itulah fungsinya MBG. Pak Dadan, saya telepon Pak Dadan, Prof Dadan, tolong konsumsi telur dinaikkan dari 1 hari per minggu, katakanlah jadi 2 hari, langsung naik tuh. 3 hari, Pak. 3 kali, sudah. Minta 3 kali. Kenapa? Daerah Pak. Tolong Pak Deputi sampaikan di Nganjuk, MBG Nganjuk. Pokoknya bukan Nganjuk aja, Jawa Timur. Oke, udah. Nanti sampaikan langsung telepon deputinya. Oke. Nah, inilah yang aku senang. Tolong berikan aku kritikan konstruktif. Kritikan yang nawaitunya untuk merah putih. Kita bahagia. Kita senang. Karena jangan mimpi Republik ini berdiri tegak kokoh kalau tidak ada yang memberikan kritik yang konstruktif. Berikan masukan. Kalau mau kokoh, jadi orang yang mengkritik itu penting buat negara. Tapi jangan yang memfitnah. Kan beda-beda tipis tuh. Jangan fitnah terus. Begitu dikejar, alasannya macam-macam. Nggak boleh dong. Saya tanya semua wartawan, mau nggak ini negara ini menjadi superpower? Mau nggak? Berarti yang memfitnah mafia musuh kalian juga? Iya, tulislah besar-besar. Jangan yang dikejar yang kecil. Tahu nggak bawang cuma berapa ton? 600. Kita ekspor ini ribuan ton. Peningkatannya 166 triliun. Jadi itulah yang disampaikan Bapak Presiden makronya kemarin. Inilah penjelasannya untuk desa. Karena desa adalah pertanian. Pertanian ini datanya. Clear nggak data ini? Menurut Anda? Clear kan? Kan BPS. Bukan saya. Dan saya tidak boleh mengeluarkan data. Seluruh pertanian yang mengeluarkan data. Kita cuma mengambil dari BPS. Udah? Jangan data pertanian di BPS disalahkan. Tapi data yang lain, data kemiskinan, data lain tidak disalahkan. Iya kan?
Jadi kalau yang lain benar, berarti ini juga benar kan? Oke, masih ada? Pak, Cukup? kemarin kan juga Presiden di pidatonya di Menlu tuh bilang udah mulai banyak negara yang minta berasnya itu selain Malaysia sama Arab itu udah mulai udah ada penjajakan ke lain. Itu beras dan pupuk. Yang pupuk itu kita sudah ekspor kemarin, nilainya sudah berjalan, itu 7 triliun ke Australia. Menteri Pertaniannya langsung telepon saya 3 hari lalu kalau tidak salah, pagi-pagi telepon. Julie Collins, ya. Nah, ini saya sudah ekspor, yang minta adalah Filipina, Brazil, Pakistan, India, dan masih ada lagi beberapa. Kalau yang beras, Beras yang kemarin Malaysia datang langsung ketemu saya, kemudian nego dengan beberapa negara. Ini kan persoalan harga, oke? Pak, kalau boleh dijelasin nggak sih Pak, kemarin kan di rapor inflasi BPS itu bilang katanya ada 111 kabupaten kota yang harga berasnya naik Pak. Padahal kan stok kan, kalau stoknya Bapak bilang kan stoknya kan melimpah gitu. Sedangkan BPS bilang katanya kenaikan harga ini karena katanya stoknya sedikit dan katanya harga dari distributornya naik. Dari Bapak ini penjelasan. Dari mana naik? Dari distributornya naik Pak. Terus kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, harga turun nggak? Gini, kalau produksinya banyak, terus demand-nya kurang, turun harga. Kenapa minyak goreng tidak turun? Kenapa naik? Sebut itu. Dari mana? CNBC. Nah, tulis dari CNBC bahwa ada mafia yang beredar dan kutiplah. Jangan Anda tidak saling kutip. Inilah yang mau diberesin di Republik ini. Tahu nggak sawit yang kita ambil dengan lahan-lahannya itu 4 juta sekarang, 4 juta hektar. Bapak Presiden ini menata penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Republik ini, termasuk di pertanian. Anda mau mengatakan, tidak ada mafia? Ada. Nih, mana yang tadi? Ini tadi baru saya bacakan. Ini kan mafia nggak ini? Iya dong. Jadi hukum pasar berlaku seluruh dunia untuk pertanian. Aku bisa pertanggungjawabkan kecuali Indonesia. Sampaikan itu. Kan ada ekonom-ekonom mengatakan ini hukum pasar sederhana. Kalau supply-nya banyak pasti harga turun. Nah itu suruh. Ini beritahu, sampaikan ada mafia sayang. Ada mafia saudaraku yang harus diberesin di Republik ini. Dan buktinya ada tuh, sudah tersangka. Kemudian ada lagi nih, saya sampaikan 3 tadi. Mafianya ada di mana-mana. Ya. Ada lagi nanti, tunggu aja beritanya. Yang mengejutkan nanti. Berapa lama lagi? Pak. Berapa lama lagi kira-kira? Jangan sebut namanya. Berapa lama ya kira-kira? 1 bulan? Nggak lama? 2 minggu, betul. Oke, kalau you datang 2 minggu lagi, saya sehat, saya pulang, aku buat kejutan lagi. Hubungannya mafia. Yang Anda nanti sekian lama, sudah 1 tahun lebih, you tunggu aja. Nggak ada kompromi, nggak ada ruang mafia di Kementerian Pertanian. Oke, masih ada? Pak, pemerintah tuh mau bikin badan ekspor sawit ya Pak? Betul-betul Anda ini mau satu Indonesia ditanyakan. Mentang-mentang aku manja semua wartawan. Ini pertanyaannya ini dari Sabang sampai Merauke ditanya. Ada yang lain hubungannya ini? Kan tadi disebut ada banyak ada tersangka baru. Kemudian kemarin keluar naik diduga karena ada permainan bermain turun. Iya, turun nih, kasihan petani. Gitu. Ini yang menguntungkan yang di tengah ini maksudnya dari beberapa sektor ini karena ada orang-orang tertentu itu ada juga ada upaya pendataan nggak sih dari Kementerian Pertanian untuk memastikan ini tidak melenceng atau tidak? Aku tanya, berarti C-nya panjang, rantai pasoknya panjang kan? Ada mafianya kan? Iya. Kira-kira solusinya apa? Aku tanya satu dari sekian banyak pertanyaan di sini. Di data nggak sih? Untuk memperpendek rantai pasoknya, apa kira-kira solusinya bagus? You dapat bonus hadiah kalau kau bisa jawab. Minimal aku kasih jeruk 1 biji. Dan itu jeruk dari saya. Jeruk manis. Apa? Langsung cara memotongnya rantai pasok apa? Langsung dari petani ke koperasi atau apa? Ini pintar ini. Dari mana nih? TV apa? Berita satu. Kamu ternyata sudah pintar. Beritakan itu. Solusi permanen adalah koperasi. Karena ini rantai pasoknya 8. Ini 8 ini yang membuat harga kadang ini turun, tapi di sini tinggi. Ya kan? Ini rantai pasok 1, 2, 3, kita hitung nih 4, 5, foto tuh. Untuk memotong rantai pasok ini ada koperasi di tengah. Keuntungannya ini mereka, ini 313 triliun kita hitung. Untuk 9 bahan pokok.
Nah, kalau ini nanti merah putih 50 triliun aja untungnya koperasi, berarti ini 263 triliun kan? Menguntungkan petani, meningkatkan kesejahteraan petani seperti yang tadi kita lihat, kemudian daya beli konsumen naik. Benar nggak? Berarti bagus koperasi. Jangan ragu-ragu dong bila bagus. Sudah selesai. Untuk kan pasti ada pihak yang dirugikan, khususnya para mafia kan dirugikan. Lah ngapain peduli mafia? Iya juga. Ternyata you temannya mafia. Jangan temannya ini. Ini masa. Ini masa. Aku tanda ini. Berita 1. Ini tulis ya. Maruf. Jangan. Enggak, dia maksudnya itu. Ini terlalu baik. Mafia pun disayang. Tapi untuk sekarang ini kita dirujak netizen ini. Kita benar saja dirujak netizen. Apalagi kalau salah. Udahlah. Untuk sekarang nggak ada mafia musuh negara, koruptor musuh negara. Setuju? Maruf setuju? Ini bahaya kalau ditanya ini. Gimana? Selesai? di dalam proses ini tidak perlunya misalnya pedagang grosir atau enggak pedagang lain yang bisa dibilang Madura, pasar dan lain-lain gitu kan? Iya, mafia kita jalan sama-sama. Iya kan? Kan bisa dari petani bawa ke koperasi kan? Dia di tengahnya kan bisa. Yang kita ini mafia, jangan kamu membelokkan saya kemana-mana. Mafia, koruptor, musuh negara dan musuh Kementerian Pertanian. Pak, tapi koperasi Gimana? menjamin Ini kan ada bisnis di dalam. Ini kan ada bisnis. Bisa saja nanti ini pengumpul ini jadi perantara masuk sini, bisa kan? Iya kan? Tetapi jangan panjang begini. Iya kan? Karena kan di desa itu ada koperasi. Bahan itu ada di koperasi kan? Jadi di desa ini suplai. Cantik kan? Setuju nggak TV One? Iya, tulis dari situ bahwa aku setuju. Pak, untuk menguatkan berarti koperasi merah putih akan menyerap seluruh petani ataupun Iya. kandidat. Jadi koperasi ini sebagai perantara karena punya cold storage disimpan di dalam. Karena saya termasuk di dalamnya menggagas tim. Nah, itu menjadi cold storage untuk katakanlah cabai yang mudah rusak masuk. Nanti dibutuhkan baru keluar. Oke? Dan ini nanti diambil oleh MBG. MBG menjadi off-taker produksi petani seluruh Indonesia. Tahu nggak diselamatkan? 160 juta petani. Jadi jangan lihat dia berdiri sendiri. Itu ada maksudnya semua. Masuk akal? Masuk akal ya? Ini susah karena kalau masuk akal kecil suaranya. Tapi kalau masuk akal, Target tahun berapa? hah? Langsung sudah diresmikan kemarin. Iya, tidak. Ini anak kuda saja. Lahir tidak mungkin lari kencang. Pelan, tapi pasti. Ini kemarin sudah diresmikan kan? Oke, masih ada di Kanjali Hati. Tinggal 2 pertanyaan ya. Jalan. Setelah Australia, Pak. Duta besar India telepon saya langsung meminta 500.000 ton. Nanti kita lihat. Kita kan mana harga paling menguntungkan. Jadi kalau kita ekspor harga setinggi-tingginya. Tapi kalau petani Indonesia turun 20% harga pupuk subsidi. Akan diekspor tahun ini juga, Pak. Iya, kita upayakan tahun ini. Stok kita masih, kelebihan kita masih banyak. Yang tadi terkait minyak goreng dengan adanya implementasi B50, bagaimana Pak untuk menjaga ketimpangan? Aku tanya, dulu 26 juta cukup. Kalau 32 juta gimana? Nah, dia yang jawab. Tapi suaranya kecil, ini sekongkol semua kayaknya. Gimana sih? Kenapa sih you melihat saya sebagai musuhmu? Aku ini saudaramu lagi bekerja, lagi mengabdi pada negara yang kita cintai sama-sama. Itu kecil suara dalam kalau dia aku benar. Lebih kan? Ini datanya. Nih. Ini Gapki, aku tidak rubah datanya. Pak, tapi total kebutuhan domestik kita berapa? Kan kecil, 20-an. Jadi B50 kan 5 juta ton. Kalau 6 juta ton kan masih berlebih. Berarti tidak terganggu kan? Jadi gini, dulu 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor. Sekarang 32 juta ton ekspor. Kalau ini diambil 5 juta, artinya masih ada surplus 1 juta kan? Benar, untuk B50. Benar. Kecil lagi suaranya. Aduh. Benar. Hah? Aduh, matematikanya ini. Gimana? Cukup ya? Terakhir ya? Mungkin kalau ada yang terakhir. Karena dari beras tadi kan udah kita stok melimpah dan itu bisa 11 bulan ke depan. Oke. Kalau pupuk tadi udah menjelaskan Pak secara perinci berapa cadangannya Pak? Oh, lebih. Masa kita berani ekspor? Lebihnya adalah 1,5 juta ton. Untuk berapa Persiapan ekspor? nasional? Enggak, sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Surplus. Surplus sampai tahun. Jadi total kita produksi kurang lebih 10 juta ton. Aman. Kita penuhi dulu dalam negeri baru kita ekspor. Jadi bayangkan, ekspor kita naikkan harganya, tapi dalam negeri kita turunkan 20%. Itulah Bapak Presiden Prabowo.
Subianto. Kasih statement dong Pak ke semuanya kalau misalkan Koperasi Merah Putih hanya santai, tengkulak dan yang lainnya itu. Jadi ini tadi kan pertanyaan dari Berita Satu mengatakan bahwa dia mengatakan, tapi aku tegaskan, koperasi adalah memotong rantai pasok yang 8 menjadi 3 dari petani langsung koperasi konsumen karena ada di desa. Nah itu kalau memotong rantai pasok kita bisa efisien karena 8 rantai pasok ini nilainya 313 triliun. Kalau koperasinya untung 50 triliun, artinya 263 triliun itu manfaatnya diterima oleh petani, harga komoditasnya naik dan daya beli konsumen naik, ya kan? Jadi dulunya beli 1 kilo bisa jadi 2 kilo atau 1,5 kilo karena rantai pasoknya pendek. Kemudian ini koperasi mensuplai ke MBG. MBG ini jangan lihat berdiri sendiri. Ini adalah off-taker 160 juta petani, sayur-sayuran, tomat, perkebunan, kopi, kakao. Ini beras, kelapa, ini mensuplai ke MBG. Jadi itu ekosistemnya kita bangun. Toh ada yang salah, ya kita perbaiki. Ada korupsi, kita tindak tegas. Oke?